selamat pagi semua. Pagi. Hari ini kita akan kedatangan teman baru. Ayo silakan masuk dan perkenalkan dirimu. Ya Tuhan, semoga di sekolah Rianti kali ini Rianti dapat teman-teman baik, amin. Halo semua, nama aku Rianti. Semoga kita dapat berteman dengan baik. Oh guys, dikira Ceca, ternyata Cecu. Ceju apa tuh? Cecupu. Sudah, jangan berisik. Silakan Rianti duduk di sebelah sana. Nilai ulangan harian tertinggi diraih oleh Pasti Pina kan, Bu? Jelas Bu, Vina kan paling pintar di sini. Rianti dengan nilai 100. Harusnya gue yang dapat nilai tertinggi di kelas. Dasar Rianti sialan. Woi, cupu! Semua banget lu dipanggil gak nyaut. Lo mau ini? Oh, sorry, bekalnya udah jatuh. Ini akibatnya kalau lo berani rebut posisi gue di kelas. Lo nggak apa-apa. Pasti ini bukan kali pertamanya dia ngalamin seperti ini. Pagi bro, kalau panggil orang tuh jawab bodoh. Mame, lo ngomong sama dia. Kenapa tuh? Dia kan cupu. Udah minus, cupu lagi. Haha. Oke, lengkap ya, guys. Wah, Pin, kayaknya si Cupu mau capek lagi deh. Gue tahu lo murid paling rajin di sini. Kerja ini, lo. Ya Tuhan, Rianti salah apa? Kenapa Pina sekarang malah ganggu Rianti? Kenapa? Lo butuh bantuan? Ina sama yang lain emang suka kayak gitu. Mereka bahkan dikasih cap prima sekolah sama yang lain. Gue cuma mau bilang, lo sabarin aja. Mereka emang suka ganggu orang lain, tapi biasanya sih cuma sebentar kok. Gue paham jadi lo mau berteman. Emangnya Olive mau berteman sama aku? Gak ada alasan untuk gak berteman sama orang baik kayak lo. Udah ya, mulai sekarang kita berteman. Halo, Pak? Kenapa? Papa masih bandingin aku sama anak cupu itu? Udah deh, terserah Papa. Vina udah muak dengerin omelan Papa yang selalu ngebuat Vina menuntut untuk jadi yang terbaik. Dasar gara-gara cupu sialan, aku jadi dimarahin Papa gara-gara dia. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk ujian hari pertama hari ini? Silahkan kerjakan ujian dengan teliti dan benar. Lihat aja lo, Ti. Kali ini lo gak akan bisa rebut posisi gue lagi. Hehe, gue ada ide nih.
kenapa kamu setiap hari sering pergi ke toilet? Bener ya. Dia paling ke toilet cuma mau nyontek, Bu. Ya Bu, bener kata Dino. Paling nanti ke toilet cuma mau nyontek. Enggak Bu, Rianti nggak gitu. Dia bohong, Bu. Lihat saya nemu apa di sini, Bu. Bu, ini jawaban bocoran soal. Enggak, Bu. Temui Ibu nanti setelah pulang sekolah di ruang BK. Ya Tuhan, kenapa ada yang tega fitnah Rianti? Vin, gue mau ngomong sama lo, Vin. Sing aja. Ya tuh, bener. Perlunya sama Vina, bukan sama lo bertiga. Sama gua, lo kan yang naruh kertas jawaban di bawah kolong meja Rianti. Nggak usah fitnah deh lo. Alah, nggak usah bohong. Gue tahu kok, setiap Rianti pergi ke toilet, lo diam-diam naruh kertas jawaban di laci Rianti kan? Ya, gue yang naro. Emangnya kenapa? Lagian si cupu itu kalau pergi ke toilet pasti nyontek kan? Lagian siapa sih yang nggak curiga orang dia setiap hari lo izin ke toilet? Kejam lo, Vin. Jahat banget lo sama dia. Dia tuh sering pergi ke toilet karena punya trauma saat ujian sekolah. Gue dengar pakai kuping gue sendiri dari mulut ibunya waktu dia dipanggil ke ruang BK waktu itu. Alah, dia cuma bohong kan? Dia nggak bohong, Vin. Punya trauma di sekolah lamanya, Vin. Dia pernah dibully waktu ujian sekolah. Teman sekelasnya selalu minta jawaban ke dia. Dan lo tahu kalau dia nggak ngasih, dia diapain? Ya enggak lah. Emangnya kenapa? Dia pasti selalu disiram sama teman-temannya. Dan karena itu, Riati selalu mual saat ujian sekolah. Makanya, waktu pas lagi ujian, Riati selalu pergi ke toilet. Dia trauma, Vin. Dan lo tahu, Vin, ini bukan pertama kalinya Riati pindah sekolah. Rianti udah sering pindah sekolah. Dan itu disebabkan karena teman-teman sekolahnya sering ngebully dia. Jadi selama ini dia korban bully. Iya, dan lo sama teman-teman lo malah ikut ngebully dia. Gue harap setelah gue jelasin ini ke lo bakal introspeksi diri dan gak akan ganggu dia lagi. Jadi selama ini gue salah. Gue udah ngebuat mental orang hancur. Bodoh banget sih, Vin. Anak-anak, silahkan lihat hasil ujian kalian seminggu yang lalu. Rianti, selamat ya, lo keren. Lo bisa mendapatkan nilai bagus di kelas ini. Terima kasih Tina, lo juga hebat. Kok Vina malah rangkulan sih sama si cupu itu? Nggak tahu tuh kok mereka malah rangkulan sih. Berani banget tuh anak cupu ngerebut Vina dari kita. Kelas aja Luri. Tapi seenggaknya Vina udah ningkatin nilai Vina, Pak. Ya, Pak, Vina usahain. Selalu aja kayak gini, padahal gue udah usaha sebisa gue, tapi tetap aja dibilang bodoh sama papa. Padahal papa aja gak pernah ngeluarin waktu buat gue. Ah, sialan. Lo kenapa Pin? Salah bokap. Pak, lo marah kenapa? Padahal kan nilai sebelum kali ini nggak turun tuh. Bokap marah karena gue nggak dapat posisi pertama di kelas. Katanya mereka malu punya anak kayak gue. Yang bener aja lo, Pin. Gila aja bokap lo. Gak ada bersyukurnya sama sekali punya anak sepintar lo. Tapi lo ngerasa nggak sih selama ini Vina selalu dapat tingkat pertama di kelas? Tapi semenjak anak cupu itu masuk di sekolah kita, posisi Pina jadi direbut. Bener itu kata Isna. Semenjak anak cupu itu datang, posisi Vina direnggut dan membuat Vina dan bokapnya berantem. Nah, berarti masalah lo itu dari anak itu. Dan kenapa lo kelihatan deket sama dia sekarang? Gue nggak deket sama dia. Gue cuma merasa bersalah. Merasa bersalah gimana sih, Pin? Karena lo ngebully dia. Elah, Pin, gak usah merasa bersalah lah sama dia. Lagian seharusnya dia tuh gak ada di sini. Nah, sekarang gue harus apa? Gue udah capek dibilang bodoh sama bokap gue.
Ntar ya Ri, gue nganterin buku dulu. Pagi Cupu. Pagi juga, Vin. Lagi ngeramun ya? Boleh gue lihat? Sorry, catatannya nggak sengaja masuk dalam MP tuh. Sakit. Aduh, sorry tadi ngeliat jalan. Maaf nggak sengaja. Ya Tuhan, kenapa Vina gak sama Rianti? Padahal baru kemarin Vina baik sama Rianti. Ya udah, lo sabar aja. Temen lo kan nggak cuma mereka doang. Gue kan juga temen lo. Makasih, Lip. Jadi ini ada surat dari Vina. Makasih. Riyati, gue minta maaf ya. Sebenarnya gue terpaksa ngelakuin itu karena disuruh sama teman-teman. Ada sesuatu yang pengen gue omongin sebelumnya. Temui aku ya di belakang kelas kita. Itu pasti cuma tipuan Vina, Ri. Enggak, Rianti yakin. Vina pasti kenal sama Rianti. Ri, tunggu. Vina pasti cuma bohongin lo. Woi, Rianti. Hahaha, mau aja lo gue bohongin anak cupu. Jadi Vina bohongin Ri. Udah deh, lo nggak usah banyak omong, bocah cupu. Dari apa lo? Dari kacamata lo. Lo mau kacamata lo, cari aja sendiri. Kita punya dua pilihan buat lo. Mau pindah sekolah atau tetap sekolah di sini tapi kita siksa terus kayak gini. Kalau orang nanya itu dijawab cupu. Udah dari Vin, mending kita pergi aja. Nggak guna juga ngomong sama orang cupu. Ya Tuhan, Rianti nggak mau pindah sekolah. Guys, lihat deh si cupu sama si cupu mainnya. Akhirnya tahu tempat juga dia. Tapi bukannya emang dari dulu gitu ya kastanya? Gimana tuh? Setiap yang cupu mainnya sama yang cupu. Kalian gak bosan apa? Nggak orang terus, minimal introspeksi diri lah. Oh, udah berani lo semua nantangin kita. Ya, emang kenapa? Jangan kurang ajar lo. Kalian kalau punya masalah sama Rianti jangan libatin orang lain. Mereka nggak punya masalah sama kalian. Lo udah mulai berani ya? Apa? Kamu jadi cewek? Disekolahin apa? Udah deh, kalian ke ruang guru sekarang. Dipanggil tuh sama Bu Dian. Bocah cupu itu kemana? Bu, kok Rianti nggak masuk sekolah sih? Rianti kenapa, Bu? Sebenarnya Rianti sedang sakit, mentalnya terganggu. Jadi selama dia tidak pergi sekolah karena harus konsultasi khusus ke psikiater. Oh iya, sebelum Rianti pergi konsultasi, dia menitipkan video ini untuk kalian semua. Hai semua, Rianti di
sini ingin berbagi pengalaman dan mengucapkan terima kasih kepada kalian. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Rianti untuk pindah sekolah. Ini yang ke-15 kalinya Rianti pindah, dikarenakan Rianti sering dibully karena kekurangan Rianti yang punya. Benar, mata Rianti rabun dan penampilan Rianti yang culun. Setiap hari makanan Rianti adalah cacian, kejahilan, dan pukulan dari teman-teman. Bahkan kalau boleh jujur, Rianti capek dan rasanya Rianti pengen pindah sekolah lagi, tetapi juga percuma. Soalnya setiap Rianti masuk sekolah baru, pasti langsung pada menghina dan mengganggu Rianti. Hati Rianti sakit banget. Rianti gak kuat. Fisik Rianti juga. Tapi daripada fisik, batin Rianti lebih tersiksa. Rianti gak kuat lagi. Rianti juga manusia. Rianti ingin diperlakukan kayak manusia, bukan dibully. Tapi Tuhan maha baik. Tuhan mempertemukan Rianti dengan kalian yang bisa nerima Rianti. Meski ada beberapa juga yang dari kalian masih menghina dan mengganggu Rianti, tapi Rianti senang karena setelah sekian lama ada juga orang yang menerima Rianti sebagai teman seperti Olive dan untuk Vina. Vina adalah teman Rianti yang paling baik. Rianti sangat senang bisa berteman dengan Vina walaupun cuman 1 hari. Tapi Vina adalah salah satu orangnya yang mau minta maaf ke Rianti. Rianti sangat senang Rianti minta maaf karena kehadiran Rianti selama ini cuman buat kebahagiaan kalian terganggu. Tapi Rianti juga janji kalau yang kalian mau Rianti pergi, Rianti akan pergi. Dan Rianti juga cuman mau bilang satu hal, jangan pernah membuli atau menghina orang lain, itu hanya canda gurau. Setiap orang yang itu punya kelebihan dan kekurangan. Maka dari itu tolong ya, lebih menghargai kekurangan orang lain yang punya, sebab mental orang itu berbeda-beda. Rianti, gue minta maaf ya. Harusnya gue nggak egois, harusnya gue nggak perilakuin lo kayak gitu. Rianti, maafin gue ya, karena selama ini gue udah ngebully lo, gue udah bohongin lo, dan yang paling parah, gue udah mengkhianati pertemanan kita yang tulus. Rianti, nggak apa-apa kok, Vin. Vina salah. Vina baik sama Rianti. Malah Rianti senang kalau punya temen kayak Vina. Lo masih mau temenan sama gue? Makasih ya Rianti. Tiada yang bilang badainya kan redam berhadapan dengan cahaya yang kerap membutakan. Taman bukan hanya sekedar status, tapi tentang seberapa tulus sang kalbu menjalaninya. Mungkin kebersamaan dalam pertemanan hanya sebatas kenangan, tapi sesungguhnya jika sang kalbu begitu tulus saat merangkainya, maka kenangan itu akan abadi di dalam hati. Perpisahan pasti akan selalu ada di setiap pertemanan, namun tak kala kalbu menyatakan ingin bersama. Bahkan jika perpisahan ada di depan mata, maka kebersamaan yang sudah terlukis selama ini tidak akan pernah hilang, bagaikan melukis di atas kava putih. Jika kau adalah kava putihnya, maka kau memerlukan cat untuk membuat hidupmu lebih berwarna. Dalam menjalani kehidupan, kita memerlukan teman untuk memberikan warna pada kehidupan kita. Maka dari itu jalani pertemanan dengan ketulusan agar perpisahan bahkan tak
tak dapat memisahkan sang kalbu. Sebaliknya, jika kita menjalani pertemanan dengan kebohongan, maka yang tersisa hanyalah luka dan perpisahan. Behind the scene. Aku jadi dimarahin papa gara-gara dia. Hah? Dari anak cupu itu asik. Iyalah Bu, kan Vina. Ya Allah. Nanti Vina kan Bu. Ayo. Caranya? Kagi cupu. Kapan? Ini. Oh iya. Ya Allah. Mau aja lo gue cabulin anak cupu. Kok cabulin? Maksudnya? Halo semua, nama aku Rami. Kamu nemu lenggak kamu ya? Fitnah deh lu. Salah, dia cuma bohong kak. Nanti